Selanjutnya yaitu mengenai rangka dan perannya dalam pergerakan. Pada bagian sebelum ini telah diuraikan cara kerja otot dalam melakukan kontraksi. Kontraksi otot selalu diikuti dengan relaksasi. Aktivitas kontraksi dan relaksasi yang berulang menyebabkan hewan mampu melakukan berbagai gerakan, baik gerakan halus maupun gerakan yang kuat. Kerja biologis otot yang sesungguhnya ialah berkontraksi yang merupakan proses aktif, sedangkan relaksasi merupakan proses pasif. Oleh karena itu, otot biasanya ditemukan dalam bentuk berpasangan yang akan menghasilkan kerja secara antagonis. Pada saat suatu kelompok otot bekerja dengan berkontraksi, kelompok otot pasangannya berelaksasi. Untuk menghasilkan gerakan yang kuat, otot memerlukan tempat bertumpu yang juga berfungsi sebagai penahan tarikan otot. Tempat tumpuan atau penahan tarikan otot pada vertebrata umumnya berupa tulang dan tulang rawan. Pada vertebrata, tulang juga berfungsi sebagai rangka tubuh atau skeleton yang memperkuat dan menetapkan bentuk tubuh serta melindungi organ-organ dalam yang lunak. Pada invertebrata, misalnya Annelida, skeleton tidak berupa tulang, melainkan berupa substrat atau cairan yang akan bergerak ketika menahan tarikan otot. Sistem skeleton pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangka hidrostatik, rangka luar, dan rangka dalam. Rangka hidrostatik dijumpai pada invertebrata yang bertubuh lunak, contohnya Annelida. Cara berfungsinya, rangka hidrostatik mirip dengan peristiwa pada ameba atau sel darah putih saat menghasilkan gerakan ameboid. Hewan yang memiliki rangka hidrostatik memiliki cairan yang terdapat dalam suatu rongga di tubuhnya yang dikelilingi oleh otot. Pada Annelida, rangka hidrostatik dimodifikasi untuk melakukan gerakan. Annelida memiliki banyak ruas tubuh dengan rongga tubuh tengahnya yang dikelilingi oleh lapisan otot sirkular dan otot longitudinal. Otot sirkular tersusun melingkar melilingi tubuh hewan, sedangkan otot longitudinal tersusun memanjang dari arah kepala ke ekor. Apabila otot sirkular pada daerah tertentu berkontraksi, beberapa ruas tubuh menyempit dan memanjang, sementara kontraksi otot longitudinal menyebabkan sejumlah ruas menjadi lebih pendek dan luas. Melalui kontraksi dan relaksasi otot di ruas tubuh yang berbeda secara bergantian, hewan ini dapat bergerak untuk mencapai tujuannya. Untuk memaksimalkan gerakan, beberapa segmen tubuh cacing dilengkapi dengan bangunan serupa rambut kaku yang disebut dengan seta. Seta akan muncul dari bagian tertentu pada ruas tubuh cacing di sisi yang berlawanan dengan arah gerakan yang dituju. Kemunculan seta pada sisi yang berlawanan dengan arah tujuan sesungguhnya berguna untuk mencegah gerakan cacing kembali ke arah yang tidak diinginkan. Rangka luar atau exoskeleton adalah rangka yang terdapat pada luar tubuh, ditemukan pada moluska dan arthropoda. Rangka luar pada moluska, contohnya siput, berupa cangkang yang berfungsi utama adalah melindungi diri. Untuk menghindarkan diri dari predator, moluska akan menarik tubuhnya masuk ke dalam cangkang. Rangka luar pada arthropoda digunakan sebagai tempat pelekatan otot. Rangka luar ini dilapisi kitin atau polisakarida kompleks, yakni suatu bahan lilin yang dapat memperkecil tingkat kehilangan air. Lapisan kitin tersebut dinamakan kutikula. Keberadaan kitin pada bagian luar tubuh menyebabkan pertumbuhan hewan ini terbatas. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna, arthropoda memerlukan pengelupasan serangka luar secara periodik. Peristiwa pengelupasan kulit rangka luar tersebut dinamakan molting. Sesaat setelah molting, hewan berada dalam keadaan yang sangat rawan karena 2 alasan. Pertama, rangka luar yang baru terbentuk masih lunak atau belum mengeras, dan kedua, pergerakannya sangat terbatas akibat adanya penahan kontraksi otot yang terlalu lunak. Kedua hal tersebut menyebabkan arthropoda sangat mudah ditangkap pemangsa. Yang terakhir adalah rangka dalam atau endoskeleton. Rangka dalam yang berkembang sangat baik ditemukan pada vertebrata. Pada invertebrata, misalnya Echinodermata, rangka dalam juga berkembang cukup baik dan mengandung berbagai garam kalsium. Fungsi rangka pada invertebrata memiliki banyak kesamaan dengan fungsi rangka hewan dari filum lain, yakni untuk perlindungan atau proteksi dan untuk penahan kontraksi otot. Pada kebanyakan vertebrata, rangka tubuh berupa tulang tersusun atas bahan dasar kalsium fosfat. Hewan yang rangkanya berupa tulang rawan, contohnya ikan hiu dan ikan pari, komponen utama pembentuk rangka tubuhnya adalah kolagen. Hewan yang demikian dinamakan hewan bertulang rawan. Dibandingkan dengan rangka luar, rangka dalam memberikan peluang yang lebih besar kepada hewan untuk dapat tumbuh secara maksimal.